Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Denis Nurdiansyah, mahasiswa Proksus Alih Jenis Stikes Dr. Subandi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode KB menggunakan KB kalender. Mari disimak. Yang pertama adalah metode KB kalender atau pantang berkala adalah cara atau metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan hubungan seksual pada masa subur. Kemudian selanjutnya adalah KB kalender adalah usaha untuk mengatur kehamilan dengan menghindari hubungan badan selama masa subur seorang wanita. Karena pembuahan memang hanya terjadi pada masa saat subur, atau lebih tepatnya 12-24 jam setelah puncak masa subur atau sel telur dilepaskan. Prinsip kerja metode kalender ini berpedoman kepada kenyataan bahwa wanita dalam siklus haid mengalami ovulasi hanya 1 kali sebulan. Sebelum menggunakan metode ini, tentunya pasangan suami istri harus mengetahui masa subur. Bila siklus haidnya teratur 28 hari, hari pertama dalam siklus haid dihitung sebagai hari ke-1. Masa subur adalah hari ke-12 hingga hari ke-16 dalam siklus haid. Contoh, seorang istri mendapat haid mulai tanggal 9 Januari, tanggal 9 dihitung sebagai hari ke-1, maka hari ke-12 jatuh pada tanggal 20 Januari, dan hari 16 itu bila siklus haid teratur atau selama 28 hari. Masa subur sejak tanggal 20 Januari hingga tanggal 24 Januari. Bila siklus haid tidak teratur, suami istri tidak catat jumlah hari dalam satu siklus haid selama 6 bulan atau 6 siklus. Satu siklus haid dihitung mulai dari hari pertama haid saat ini hingga hari pertama haid berikutnya, dan catat panjang pendeknya. Masukkan dalam rumus jumlah hari terpendek dalam 6 kali siklus haid dikurangi 18. Jumlah hari terpanjang selama 6 siklus haid dikurangi 11. Hitungan ini menentukan hari terakhir masa subur. Contohnya adalah seorang istri mendapat haid dengan keadaan siklus terpendek 26 hari dan siklus terpanjang 32 hari. Mulai hari pertama haid sampai haid berikutnya. Kontrasepsi dengan menggunakan sistem kalender ini dapat menghindari risiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi. Perhitungannya adalah 26 dikurangi 18 sama dengan 8, dan 32 dikurangi 11 sama dengan 21. Jadi, masa suburnya adalah mulai hari ke-8 sampai ke-21 dari hari pertama haid. Pada masa ini suami istri tidak boleh melakukan hubungan badan. Jika ingin bersenggama, harus memakai kondom atau senggama terputus. Berikut hal-hal yang dapat menyebabkan metode kalender menjadi tidak efektif adalah: 1. Penentuan masa tidak subur didasarkan pada kemampuan hidup sel sperma dalam saluran reproduksi, atau sperma mampu bertahan selama 3 hari. Yang kedua, anggapan bahwa perdarahan yang datang bersamaan dengan ovulasi diinterpretasikan sebagai menstruasi. Hal ini menyebabkan perhitungan masa tidak subur sebelum dan setelah ovulasi menjadi tidak tepat. Yang ketiga, penentuan masa tidak subur tidak didasarkan pada siklus menstruasi sendiri. Yang keempat, kurangnya pemahaman tentang hubungan masa subur atau ovulasi dengan perubahan jenis mukos. Yang kelima, anggapan bahwa hari pertama menstruasi dihitung dari berakhirnya perdarahan mens. Hal ini menyebabkan penentuan masa tidak subur menjadi tidak tepat. Berikut ini adalah cara menghitung masa subur. Rumusnya adalah masa subur sama dengan hari terakhir haid menstruasi ditambah 13. Sedangkan untuk menghitung masa prasubur, masa prasubur awal dikurangi 3 dan masa prasubur akhir ditambah 3. Contohnya adalah
Jika hari terakhir men adalah tanggal 10, maka tanggal masa suburnya adalah ditambahkan 3, jadi tak di tanggal 23. Dan masa prasubur awal tanggal 20, dan masa prasubur akhir adalah tanggal 26. Yang tanggal 23 dikurangi 3 sama dengan 20. Berikut adalah keuntungan menggunakan KP kalender. Yang pertama, ditinjau dari segi ekonomi, KP kalender dilakukan secara alami dan tanpa biaya, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli alat kontrasepsi lain. Contohnya alat kontrasepsi pil, hormonal, dan suntik. Yang kedua, ditinjau dari segi kesehatan, sistem kalender ini jelas jauh lebih sehat karena bisa terhindar adanya efek samping yang merugikan. Yang ketiga, dari segi psikologis, yaitu sistem kalender ini tidak mengurangi kenikmatan hubungan seksual itu sendiri, seperti bila memakai kondom misalnya, meski tentu saja di lain pihak dituntut kontrol diri dari pasangan untuk ketat berpantang selama masa subur. Yang berikutnya adalah kerugian menggunakan KP kalender. Kerugian menggunakan KP kalender menyebabkan kemungkinan kegagalan yang jauh lebih tinggi. Ini terutama bila tidak dilakukan pengamatan yang mendalam untuk mengetahui dengan pasti masa subur, karena tidak ada yang bisa menjamin ketepatan perhitungan, sebab masa subur pun itu terjadi secara alami. Selain itu, kedua pasangan tidak bisa menikmati hubungan suami istri secara bebas, karena ada aturan yang ditetapkan dalam sistem KP kalender. Demikian penjelasan mengenai KP metode kalender dari saya. Semoga dapat dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.